Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai al-maut memisahkan kita dari kehidupan dunia yang fana ini. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita sampaikan semalam tentang tema yang berjudul mengambil pelajaran dari kisah Qarun, sang pencinta dunia, yang mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita jelaskan bahwasannya Qarun adalah merupakan kaum daripada kaum Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dia adalah orang yang kaya raya, akan tetapi dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, membuat dia menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, orang yang melupa diri. Wa iyadzam billah. Dan ini sangat berbahaya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita membuat kita menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong. Hati-hati dan waspada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Qarun yang semacam itu, maka orang-orang yang beriman dari kaumnya menasihatinya, mengingatkannya, mereka berusaha untuk menyadarkannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qasas, dan ini sudah kita sebutkan sebagiannya pada pertemuan semalam. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman dari kaumnya kepada Qarun adalah apa yang Allah sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya atau wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian setelah itu mereka pun berkata wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kaumnya berkata kepada Qarun,
wahai Qarun, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi mereka mengingatkan agar jangan sampai Qarun ini kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena ini adalah termasuk bentuk min anwa'il fasad, bentuk dari berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kufur kepada Allah, dengan menyekutukan Allah, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk bentuk kerusakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mengatakan wala tabghi al-fasada fil ardi. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak suka dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak suka dengan orang yang menyekutukannya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah senangi dari hambanya adalah mereka-mereka yang taat, mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat, peringatan yang disampaikan kaumnya yang beriman kepada Qarun. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Dengan angkuhnya, dengan sombongnya, Qarun pun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini, aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Karena ilmu yang aku punya, ilmu yang aku miliki, maka aku menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Dan ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Ini adalah ucapan yang berbahaya jamaah. Ini adalah ucapan yang mengandung kekufuran, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwasannya aku kaya, aku sukses karena daganganku, karena kehebatanku, karena keringatanku, dan dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal itu semua. Maka ini wa'iyadzum billah adalah termasuk bentuk ucapan yang mengandung kekufuran, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat berbahaya. Hati-hati jamaah sekalian. Harta yang kita miliki semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau sehat saat ini, engkau sehat, hidup sehat, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu, datangnya dari Allah. Saat ini engkau kaya raya, itu adalah nikmat datangnya dari Allah. Bukan karena ilmumu, bukan karena keringatmu, tapi karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya istri, punya anak, punya keluarga, itu adalah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai jamaah sekalian kita kufur dengan nikmat Allah. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kau punya, itu adalah semuanya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apa saja yang kau miliki dari nikmat, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk, tapi semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang terkadang dia sadar, dia tahu
Akan tetapi karena dia sombong, karena dia angkuh, dia menyandarkan nikmat itu kepada kehebatannya, kesuksesannya, kepintarannya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Mereka mengetahui bahwasannya nikmat itu adalah nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang sejati jamaah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia menyandarkan nikmat yang dia miliki, yang dia peroleh, yang dia dapatkan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur dengan lisannya, dia bersyukur dengan hatinya, dia bersyukur dengan anggota badannya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama min arkani syukri, rukun-rukun syukur. Itu seseorang bertahadduts, menyebutkan tentang nikmat Allah Azza wa Jal, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Allah, maka bicaralah, ungkapkanlah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur dengan lisan, memuji Allah, menyanjung Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-i'tirafu biha batinan. Kita mengakuinya dengan batin kita, dengan hati kita, bahwasannya nikmat itu datangnya dari Allah. Kita sandarkan semuanya datangnya dari Allah. Karena memang segala sesuatu itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Milik Allah Azza wa Jal semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Maka hendaknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kufur. Ya. Dan sangat menyedihkan apa yang terjadi saat ini. Banyaknya manusia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari jahilnya mereka, jauhnya mereka dari agama. Mereka tidak memperhatikan ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, sehingga banyak di antara manusia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, dan mereka tidak menyadari bahwasannya ucapan itu adalah ucapan yang mengandung kekufuran, ucapan yang mengandung kesyirikan. Lihat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kufurnya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Awalam ya'lam, apakah dia tidak menyadari, apakah dia tidak mengetahui annallaha, bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala qad ahlaka min qablihi minal qurun, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan, menghancurkan orang-orang sebelum dia, yang mana orang sebelum dia itu man huwa asyaddu minhu quwwa, orang yang lebih kuat daripada Qarun, orang yang lebih banyak hartanya, orang yang lebih banyak menimbun, mengumpul harta. Allah binasakan.
wala yus'alu an dzunubihim al-mujrimun, dan orang-orang berdosa itu tidak perlu ditanya kepada tentang dosa-dosa mereka tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ujung-ujungnya orang yang sombong, orang yang angkuh adalah kehancuran. Tempat kembali mereka adalah kebinasaan. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah nazakumullah, setelah dia mengucapkan bahwasannya innama utitu ala ilmin min indi, sesungguhnya aku didapat berikan ini semua harta ini karena keilmuan yang aku punya, ilmu yang aku miliki. Setelah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, Qarun pun keluar dari istananya dengan perhiasan. Dia ingin pamerkan semua orang tentang kehebatannya, tentang kesuksesannya, keberhasilannya. Dia keluar jamaah sekalian menemui manusia dengan perhiasannya, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, orang-orang yang lemah imannya ketika mereka memandang Qarun yang begitu luar biasa dengan kekayaannya, hati-hati mereka pun berkeinginan, hati-hati mereka pun takjub, dan bahkan jamaah sekalian wasalalu abuhum, mereka ngiler, netes liur mereka saking ngilernya, saking pengennya seperti Qarun. Mengapa demikian? Karena tujuan mereka tidak lain karena hanya dunia. Mereka hidup hanya untuk dunia, tidur hanya untuk mencintai dunia, bangun hanya untuk mencintai dunia. Mereka cintai orang karena dunia, uang, harta, benci orang karena uang dan juga harta. Itu saja. Maka ketika mereka lihat kekayaan, kemegahan, kemewahan, ngiler, pengen menghayal. Wa iyadzu billah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatin. Qarun keluar dengan perhiasannya menemui kaumnya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ini, orang-orang yang cinta mati dengan kehidupan dunia ini, mereka pun berkata, ya laitalana mitla ma utiya Qarun innahu lahu hadzin azim. Aduhai sekiranya kita mempunyai harta seperti yang dimiliki oleh Qarun, sesungguhnya dia itu yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Nih hayalan mereka, hayalan tingkat tinggi, pengen seperti Qarun. Ini sama sebagian orang-orang hidup zaman sekarang. Lihat orang yang kaya, orang yang pengen yang sukses, ngiler, pengen seperti dia. Lihat orang tenar, pengen juga tenar, mau juga disebut namanya. Wa iyadzu billah. Lihat orang yang kaya raya, pengen juga semacam dia. Maka hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Seorang muslim hendaknya dia melihat yang di bawah. Kalau orang itu memandang yang orang yang lebih di atas, maka yang akan muncul hayalan demi hayalan. Yang kedua, iri atau dengki. Kemudian yang berikutnya, tidak fokus. Masih banyak lagi jamaah sekalian. Akibat dari seseorang itu memandang orang yang lebih dari sisi ekonomi, orang memandang orang yang kaya daripada dirinya. Dan terkadang rusaknya hubungan suami istri karena salah satu dari pasangan suami istri selalu
melihat tetangganya yang lebih daripada dirinya. Sehingga ketika tetangganya beli kulkas, beli mobil, beli ini, seringkali dia manas-manasi suaminya. Mas, taulah mas, tetangga kita loh, mobilnya bagus banget, mulus mas, warnanya kesukaan aku pula. Ya, maksudnya apa? Terkadang semacam itu membuat keributan dalam rumah tangga. Hendaknya jemaah sekalian hindari hal-hal yang semacam itu. Undur ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan engkau memandang yang di atas. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, memandang orang yang di bawah kita, maka kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan banyak memuji kepada Allah. Alhamdulillah, ya, saya punya rumah meskipun ngontrak, ini nggak ada rumah. Alhamdulillah, saya punya sewa rumah, dan sewa rumahnya juga pun bagus. Dia sewa rumah tapi rumahnya seperti itu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya punya sepeda ontel. Ya, kalau dia kesian jalan kaki kemana-mana, bersyukur pada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang mereka itu di dalam hatinya tujuan utama mereka adalah dunia, kan, ya, maka yang terjadi semacam ini. Menghayal, ngiler, pengen seperti orang-orang yang kaya itu. Tapi berbeda jamaah sekalian, coba perhatikan dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ilmu kepada mereka. Dengan ilmu mereka menyikapi segala sesuatu. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, maka membentengi mereka dari sesuatu yang tercela. Coba perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengatakan, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Orang-orang yang beriman pun berkata, wa qala alladhina utul ilma, dan orang-orang yang Allah anugerahkan mereka ilmu, mereka pun berkata, wailakum, celaka kamu, celaka kalian, thawabullahi khairun, pahala di sisi Allah Azza wa Jal, anugerah di sisi Allah Azza wa Jal, khairun, itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal dengan amal yang saleh. Wala yulaqaha, dan dia tidak mendapatkan bagian yang besar itu, ya, kecuali orang-orang yang sabar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang mendapatkan hal itu semua jamaah sekalian, pahala yang besar atau bagian yang besar hanya didapatkan oleh orang-orang yang salat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Qarun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Ketika dia keluar dari istananya dengan kemegahannya, dia mempertontonkan kepada kaumnya. Apa yang terjadi kepadanya? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hancurkan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, azab yang sangat besar kepadanya, sehingga dengan secepatnya harta yang dia miliki itu lenyap, musnah dan hilang, tenggelam dalam tanah, tertimbun di dalam tanah. Ya, sampai ada istilah orang yang mengatakan harta
Qarun. Itulah yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menceritakan fa khashafna bihi wa bidarihil ard. Maka jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami benamkan dia, demikian juga rumah atau istananya di dalam tanah. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dia tenggelam, dia masuk ke dalam tanah sampai hari kiamat nanti, dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian kepada dia. Allah Azza wa Jalla memberikan hukum kepada dia, memberikan azab secara kontan kepada dia di dunia, belum lagi nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala benamkan dirinya. Ya, mungkin ini sejarah likuifaksi yang pertama kali terjadi, yaitu kepada siapa? Qarun. Ya, kalau antum atau kalian pernah pergi ke Palu atau mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang menyaksikan bagaimana jamaah sekalian subhana ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada sebagian penduduk Palu, ya, dari dua daerah, Potobo kemudian Balaroa. Itulah daerah tempat terjadinya likuifaksi atau istilah kata orang, ya, tsunami bawah tanah. Mereka demikian juga rumah-rumah mereka, ya, seperti blender jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diputar masuk ke dalam, dinaikkan, dimasuk, naik lagi, dimasukkan, sebenarnya itu. Ya, sangat mengerikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Rumah-rumah, ya, yang mereka diami, rumah-rumah yang mereka tempati musnah. Bahkan ada, ya, kisah cerita waktu itu ketika saya bersama-sama teman-teman menjadi relawan di Palu, ya, ada di sebuah daerah tempat terjadinya likuifaksi sebuah rumah, ya, sebuah rumah seorang arsitek. Rumahnya besar, dan juga dikisahkan rumahnya itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, besi-besi yang digunakan itu adalah besi-besi yang besar, besi-besi yang besar. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Besi-besi itu tidak sanggup menahan. Ya, bagaimana tidak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla? Goncangan itu, tarikan itu datangnya dari bawah jamaah sekalian, sehingga menghancurkan, melenyapkan dan menenggelamkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Qarun dengan Allah menenggelamkan dia. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana, timpakan musibah, cobaan, maka tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat, menghilang, mencegah bencana dan musibah itu. Oleh karena kata Allah Azza wa Jalla, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana, musibah, maka tidak ada seorang pun yang mampu, yang bisa menghilangkan bencana musibah itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, bencana, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, ya, atau bisa menghalanginya. Kemudian kata Allah, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams. Dan jadilah orang-orang yang mana mereka kemarin mereka berangan-angan seperti Firaun, seperti Qarun.
Jadi kemarin atau sebelumnya ada orang-orang yang berangan-angan pengen seperti Qarun. Apa kata mereka? Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, yaquluna, mereka pun berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rizki, menganugerahkan rizkinya kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hambanya, wa yaqdir, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang membatasi. Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki sehingga seseorang ini menjadi orang yang kaya, seseorang ini menjadi orang yang miskin. Allah, ada orang yang Allah limpah luahkan rizkinya, ada orang yang Allah batasi rizkinya. Ada orang yang Masya Allah kerjaannya ringan tapi penghasilannya gede. Ada orang yang kerjanya beratnya luar biasa tapi tidak seberapa. Ada orang dia hanya cuma duduk depan komputer, dan tidak semua orang duduk dengan komputer kaya raya, punya duit banyak. Tapi ada orang dia hanya cuma ngetik di depan komputer, ya, gajinya per jam sekian juta, puluhan juta. Ada orang-orang semacam itu. Tapi ada orang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di depan komputer juga, ya, tidak dapat gaji apa-apa. Kalaupun dapat cuman sedikit. Atau ada orang yang dia itu kerjanya berat seperti tukang bangunan, berat dari pagi sampai sore, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan sebagian orang. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan, dan Allah juga yang membatasi kekayaan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, kekayaan tidaklah, ya, bukanlah sebagai dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah mencintainya. Karena ada sebagian orang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, menjadikan kekayaan itu sebagai patokan bahwa Allah mencintai dia. Bahkan terkadang ada ahlul maksiat mengejek orang-orang yang ahlul ta'ah. Kamu sholat terus, rajin ngaji, tapi dari dulu tetap aja miskin. Aku jarang sholat, tapi usahaku di mana-mana. Kaya raya, punya duit, punya uang, punya segala-galanya. Ini menunjukkan, kata dia, Allah itu sayang sama aku. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kekayaan itu bukanlah dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah mencintainya. Sebagaimana halnya kefakiran, kemiskinan bukanlah sebagai dalil bahwa Allah membencinya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kekayaan, ya, kalau seandainya kekayaan, harta adalah merupakan bukti tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan dinar dirham, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga meninggalkan pakaian gadiannya kepada orang Yahudi. Kalau seandainya tolak ukur cinta Allah kepada seorang hamba dilihat dari status sosialnya atau dilihat dari kekayaannya, ya, wa iyadzubillah. Oleh karenanya jemaah sekalian yang perlu kita ingat bahwasannya kekayaan itu adalah merupakan ujian, sebagaimana hal juga kefakiran itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka barang siapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah dengan kekayaannya, maka dia adalah sebaik-baik hamba. Dan barang siapa yang bersabar dengan kefakirannya, maka dia menjadi seorang hamba yang menjadi sebaik-baik hamba. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya jamaah sekalian, wa qala alladziina tamannaw makana Qarun. Orang-orang yang tadinya ngiler lihat Qarun, berangan-angan pingin seperti Qarun. Apa kata Allah? Laula an mannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa kata mereka? Laula an mannallah, kalau bukan karena karunia, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, la khasafana bina, tentu Allah akan tenggelamkan kita sama Qarun. Tapi karena Allah masih sayang kepada mereka, Allah selamatkan mereka. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, benarlah tidaklah beruntung orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah tidak akan beruntung. Karena apa? Dia mendapatkan kebangkrutan, demikian juga mendapatkan ancaman dan azab. Oleh karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum, kami tambahkan. Namun wala in kafartum, jika kamu kufur dengan nikmat yang Allah berikan, ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, nah itu surganya Allah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, kami berikan, kami jadikan untuk orang-orang yang mana mereka itu tidak sombong, tidak angkuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wala fasada, demikian juga tidak diberikan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, berbuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Maryam, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa tilkal jannatu nurithu, dan demikianlah surga itu, nurithu min ibadina, kami wariskan, kami berikan kepada hamba-hamba kami, man kana taqiyya, hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akhir dari perjalanannya Qarun. Ini menunjukkan kepada kita, kekayaan yang kita miliki tidak membuat kita itu awet. Kekayaan dan harta yang kita miliki bukan berarti tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, akan tetapi itu adalah sebagai jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, para pemirsa yang semoga yang senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari kisah perjalanan hidup Fir'aun yang Qarun yang congkak dan sombong ini, terdapat ibrah, pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama jamaah sekalian, dan ini saya sebutkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Ahsanul Bayan, bahwasannya al-aqilu man itta'adha bi ghairihi. Orang-orang yang berakal, orang yang berakal adalah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari selainnya. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita ambil pelajaran dari kisah perjalanan hidupnya Qarun. Kita harus ambil pelajaran dari kisah perjalanan hidupnya Firaun ini.
Lihat Qarun, Allah berikan kekayaan kepada dia, tapi dia bermaksiat kepada Allah, sombong, angkuh, bangga dengan hartanya. Akan tapi apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia. Demikian juga harta yang dia miliki, kemudian Allah Azza wa Jalla benamkan dia di dalam muka bumi ini. Ya, maka jangan sampai kita seperti itu. Seorang muslim, ya, hendaknya dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Oleh karenanya jemaah sekalian, kepada mereka orang-orang kaya, orang-orang yang Allah lebihkan, ya, berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dengan harta yang kau miliki menjadi orang yang sombong. Tapi jadikanlah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu sebagai wasilah, sebagai jembatan yang mengantarkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kedua, al-jahilu idza nadhara ila ahli dunya iftatana biha. Orang yang jahil, bodoh dengan agama, kalau dia memandang kepada ahli dunya, kalau dia memandang kepada pencinta dunia, maka dia akan fitnah, terpedaya, menghayal dirinya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ya, niatnya orang yang jahil itu, tujuan daripada orang jahil itu tidak lain melainkan karena ingin dapatkan dunia. Ini hammuhum, cita-cita mereka hanya dunia. Ya, ini jemaah sekalian. Jadi orang yang jahil dengan agama, kalau dia menengok kepada para pencinta dunia, dia terpedaya seperti pengikutnya Qarun ini. Terpedaya, terpukau, membuat mereka ngiler dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Orang beriman ya biasa-biasa saja. Harta itu hanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titip, kapan saja Allah mau ngambil, dia ambil. Ya, ada kala kita duluan diambil, ada kala harta kita yang diambil duluan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza Jalla. Jadi kalau orang yang cita-citanya, tujuannya hanya dunia, maka yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dia akan ngiler, dia akan terfitnah, dia akan menghayal, dia akan berhalusinasi dan lain sebagainya. Bagaimana seperti Qarun itu. Hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dunia ini membuat kita ini tertipu, membuat kita ini terpedaya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasannya dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, berbangga-bangga, ya, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya,
Jadi orang yang jahil semacam itu terfitnah ketika dia memandang orang-orang yang kaya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita memandang selalu menengok orang yang di atas. Nah, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila apa? Wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah dan jangan engkau lihat yang di atas. Nah, jangan lomba-lomba, jangan saling nikung, jangan dan lain sebagainya. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam urusan ibadah, ya, urusan akhirat, maka perlu kita berlomba-lomba. Kita perlu melihat orang yang di atas. Ya, ini perlu kita balap-balapan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau urusannya itu adalah urusan akhirat berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita lihat orang di atas sehingga kita berlomba-lomba. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian ibrah yang bisa kita ambil jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasannya ilmu din akan memberikan manfaat kepada seseorang, ya, baik urusan dunianya demikian juga urusan akhirat. Coba lihat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu dari kalangan kaumnya Qarun. Nah, mereka tidak terpedaya, tidak tertipu dengan kemegahan yang dimiliki oleh Qarun. Bahkan dengan ilmu yang mereka miliki, mereka menasihati. Bahkan juga mereka menasihati orang-orang yang sudah tertipu, terpedaya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karenanya ikhwan, ilmu ini sangat bermanfaat, terutama ilmu kitabi was sunnah. Ilmu tentang Al-Quran dan juga sunnah ini sangat bermanfaat, ya, sekali bagi kita di dunia, demikian juga di kehidupan akhirat. Kalau di dunia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu itu akan membedakan antara syirik dengan tauhid. Ilmu akan membedakan antara kufur dengan iman, antara sunnah dengan bid'ah. Dengan ilmu akan membedakan antara halal dengan haram. Dan nanti pada hari kiamat dengan ilmu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan ingat jamaah sekalian, Allah tidak pernah menyamakan antara orang-orang yang mereka berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, katakan apakah sama orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, demikian juga orang-orang yang tidak mengetahuinya atau orang-orang tidak memiliki ilmu? Jelas jawabannya ikhwan fillah azakumullah, tentunya tidak sama. Oleh karenanya pentingnya kita belajar agama, pentingnya kita menuntut ilmu, meskipun saat ini, ya, Allah uji kita sehingga kita tidak bisa mendatangi majelis ilmu, ya, masjid ditutup, ya, karena virus corona. Akan tapi Allah masih memberikan kesempatan kita belajar meskipun live streaming. Oleh karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, manfaatkan waktu kita, ya, istirahat kita saat ini untuk lebih banyak menimba ilmu, belajar, membaca kitab-kitab para ulama. Mungkin, ya, kita beli kitab nggak sempat bacanya karena kesibukan bekerja. Akan tapi dengan kondisi saat ini, ya, banyak waktu kita banyak di rumah, coba berusaha, ya, membaca kitab-kitab yang sudah dibeli tersebut. Atau jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, live streaming yang ada, kita bisa mendengar YouTube, ya, di situ di di-share, atau, ya, di YouTube ada kajian-kajian para asatidz, kita bisa menyimak, ya, manfaatkan waktu libur kita, waktu senggang kita dengan sebaik mungkin untuk beribadah, belajar, menuntut ilmu, mengkaji, mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan
bermanfaat, dan semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidupnya Qarun, sang pencinta dunia. Barakallahu fikum ya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.